dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua peristiwa penyembuhan atau healing dalam bacaan Injil yang disuguhkan pada hari ini, yaitu penyembuhan ibu mertua Petrus dan penyembuhan banyak orang sakit yang dibawa oleh kerabat mereka kepada Yesus. Dari sinagoga di Kapernaum, Yesus bergerak menuju ke rumah Simon. Di situ Yesus menyembuhkan mertua Simon yang sakit demam. Penyembuhan yang dilakukan Yesus tampaknya seperti pengusiran setan. Kisah ini mengungkapkan pandangan kuno bahwa orang yang kerasukan dan orang sakit adalah orang-orang yang ditindas oleh kekuatan-kekuatan jahat, sehingga membutuhkan pembebasan. Saudaraku terkasih, mujizat penyembuhan ibu mertua Petrus berakhir dengan catatan tentang tanggapannya terhadap tindakan Yesus. Tanggapannya bukan kekaguman dan ketakjuban, melainkan tindakan keramahan yang mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka.
ibu mertua Petrus menyediakan makan dan minum bagi Yesus dan para muridnya. Ia yang sebelumnya telah dilayani oleh Yesus, sekarang melayani Yesus dan para murid. Kita semua diundang untuk meneladani ibu mertua Petrus ini. Kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan selayaknya mendorong kita untuk berbagi kebaikan. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak hanya ibu mertua Petrus yang disembuhkan oleh Yesus, tetapi juga semua orang sakit dan yang kerasukan dibawa kepadanya. Mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus itu menarik perhatian dan minat banyak orang, sehingga dia harus mencari tempat yang sunyi untuk berkomunikasi dengan Bapa dan menemukan kekuatan baru dalam menjalankan misinya. Demikianlah, di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Yesus senantiasa menyediakan waktu untuk sendirian agar ia bisa mendengarkan rencana dan kehendak Bapanya. Namun orang banyak terus mencari Yesus dan berusaha mencegahnya agar ia tidak pergi ke daerah lain. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti orang banyak dalam kisah tadi, kita terkadang ingin menggenggam rahmat untuk diri kita sendiri saja. Egoisme spiritual seringkali hinggap pada diri kita. Tuhan hanya boleh berkarya untuk diriku saja. Menanggapi hal itu, Yesus berkata, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Rahmat dari Tuhan harus dibagikan kepada yang lain, tidak hanya digenggam untuk diri sendiri. Panggilan orang Katolik adalah untuk diutus. Kita diutus bukan hanya kepada mereka yang baik-baik saja dan kepada mereka yang sudah berada di jalan yang benar, tetapi juga kepada mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan agar dapat bertemu dengan Tuhan berkat pelayanan kita. Selamat merenungkan. Ya Tuhan, bantulah kami untuk sungguh menjadi cermin yang mampu memantulkan kebaikan-Mu kepada sesama, serta membagikan dengan murah hati segala rahmat dan kebaikan yang telah kami terima dari-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami
dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.